Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Nur Hasanah dengan NIM 4004210026. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi menurut WHO sendiri yaitu suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan proses. Di sini ada definisi kesehatan. Menurut Friedman dan Allensworth tahun 2010, kesehatan yaitu kondisi fisik, mental, dan sosial yang sejahtera secara utuh dan tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan dan disabilitas. Di sini juga ada definisi reproduksi. Reproduksi sendiri merupakan suatu proses biologis yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan keturunan yang baik. Selanjutnya, ada komponen kesehatan reproduksi. Yang pertama ada komponen kesejahteraan ibu dan anak. Peristiwa kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan kurun kehidupan wanita yang paling tinggi resikonya karena dapat membawa kematian. Maka kematian seorang ibu bukan hanya suatu anggota keluarga tetapi hilangnya kehidupan sebuah keluarga. Tindakan untuk mengurangi terjadinya kematian itu karena kehamilan dan persalinan harus dilakukan pemantauan sejak dini agar dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk berlanjut pada keadaan kebidanan darurat. Yang kedua ada komponen keluarga berencana. Keluarga berencana bukan hanya sekedar upaya atau strategi kependudukan saja, tetapi menekan pertumbuhan penduduk agar sesuai dengan dukung lingkungan, tetapi juga merupakan strategi bidang kesehatan itu sendiri. Selanjutnya ada komponen pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi atau ISR, termasuk penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. Pencegahannya dapat ditujukan pada penyakit yang gangguan yang berdampak pada saluran reproduksi, baik yang disebabkan penyakit ISR ataupun PMS seperti TBC, malaria, maupun infeksi yang tergolong penyakit menular seksual seperti sifilis, herpes genital, dan infeksi yang mengakibatkan infeksi rongga panggul. Yang keempat ada komponen kesehatan reproduksi remaja. Upaya untuk mempromosikan dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi ini juga perlu diarahkan pada masa remaja, di mana terjadinya peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Dan perubahan-perubahan dari bentuk dan fungsi tubuh terjadi dalam waktu yang relatif sangat cepat. Selanjutnya, yang kelima ada komponen usia lanjut. Melengkapi siklus kehidupan keluarga, komponen ini mempromosikan peningkatan kualitas penduduk usia lanjut pada saat menjelang dan setelah akhir kurun usia reproduksi, menopause atau andropause. Upaya pencegahan dapat melakukan screening keganasan organ reproduksi, misalnya kanker rahim pada wanita atau kanker prostat pada pria, serta pencegahan defisiensi hormonal dan akibatnya kerapuhan tulang dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada tujuan kesehatan reproduksi. Yang pertama ada tujuan utama, memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan, termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya, pada akhirnya dapat membawa peningkatan kualitas kehidupannya. Selanjutnya ada tujuan khususnya. Yang pertama ada meningkatnya kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsinya reproduksi. Yang kedua ada meningkatnya hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah, dan jarak kehamilannya. Yang ketiga ada meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Selanjutnya ada sasaran kesehatan reproduksi. Sasaran utamanya yaitu laki-laki dan perempuan usia subur, remaja, putra ataupun putri yang belum menikah. Kelompok resikonya
seperti pekerja seks, masyarakat yang termasuk keluarga prasejahtera, komponen kesehatan reproduksi remaja. Ada seksualitas, beresiko atau menderita HIV/AIDS ataupun beresiko dan penggunaan nafza. Selanjutnya ada sasaran antaranya yaitu petugas kesehatan seperti dokter ahli, dokter umum, bidan, perawat, pemberi layanan berbasis masyarakat seperti kadar kesehatan, dukun, tokoh masyarakat, tokoh agama, ataupun LSM. Selanjutnya ada sejarah kesehatan reproduksi. Sejarah ini berkembang kesehatan reproduksinya sudah mulai dirintis sejak terjadinya peningkatan kependudukan, pertambahan penduduk yang semakin cepat dan meningkat di banyak negara mulai menimbulkan keprihatinan yang menjadi isu yang sangat penting. Ya, terjadi pada tahun 1960, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI memperkenalkan program keluarga berencana yang mendapatkan dukungan dari banyak negara. Namun karena ada efek sampingnya, maka pada tahun 1975 sampai 1985 timbullah isu kependudukannya. Selanjutnya di sini ada kesehatan reproduksi dalam siklus hidup perempuan. Yang pertama ada masa konsepsi, yang kedua selanjutnya ada masa bayi dan anak. Terus setelah itu ada masa remaja, masa reproduksi, dan masa usia lanjut. Di sini ada kebijakan pemerintah Indonesia tentang kesehatan reproduksi. Hak-hak kesehatan reproduksi menurut Depkes Republik Indonesia tahun 2002, hak kesehatan reproduksi dapat dijabarkan secara praktis antara lain seperti yang pertama, setiap orang berhak memperoleh standar pelayanan kesehatan reproduksi yang sangat terbaik. Selanjutnya, setiap orang perempuan dan laki-laki sebagai pasangan atau sebagai individu berhak memperoleh informasi selengkapnya tentang seksualitas, reproduksi, dan manfaat efek samping dari obat-obatan, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk pelayanan dan mengatasi masalah kesehatan reproduksi. Yang ketiga, ada setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan KB yang efektif, terjangkau, dapat diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan dan tidak melawan. Selanjutnya, ada setiap perempuan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang memungkinkan sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan, serta pada masa nifas memperoleh bayi yang sehat. Selanjutnya, setiap anggota pasangan suami istri berhak memiliki hubungan yang didasari penghargaan, terus terhadap pasangan masing-masing juga dilakukannya dalam situasi dan kondisi yang diinginkan bersama tanpa unsur paksaan, ancaman, dan kekerasan. Setiap remaja, laki-laki maupun perempuan berhak memperoleh informasi yang tepat dan benar tentang reproduksi sehingga dapat berperilaku sehat dalam menjalani kehidupan seksual dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada tiap laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan informasi dengan mudah, lengkap, dan akurat serta mengenal penyakit apa itu menular seksual, termasuk HIV/AIDS. Dan di sini pun ada kesehatan reproduksi menyatakan pelayanan reproduksi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota. Hukuman dan kebijaksanaannya harus dibuat dan dijalankan untuk mencegah diskriminasi, pemaksaan, kekerasan, dan berhubungan dengan seksualitas dan masalah reproduksinya. Selanjutnya, ada paket pelayanan terpadu. Yang pertama ada kesehatan ibu dan bayi yang baru lahir, terus kedua ada keluarga berencana, ketiga ada kesehatan reproduksi pada masa remaja, selanjutnya ada penanggulangan dan infeksi menular seksual atau IMS, infeksi saluran reproduksi atau ISR, dan termasuk HIV/AIDS. Dan yang terakhir ada pencegahan kanker pada usia lanjut atau selanjutnya ada kesehatan menurut undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 30
6 tahun 2009 tentang kesehatan, pada pasal 1 dalam undang-undang ini dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan secara ekonomis. Terima kasih, mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.